Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Fitriani. Ibu mengajar di kelas 10 IPA dan IPS untuk pelajaran seni budaya. Untuk pertemuan kali ini sangat disayangkan kita tidak bisa berkumpul dan bertatap muka langsung karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap semangat terus belajar dan menerima pembelajaran dari sekolah. Untuk pertemuan kita yang pertama, kali ini Ibu akan membahas mengenai seni rupa dua dimensi. Silakan kalian perhatikan baik-baik setelah video ini selesai. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai seni rupa dua dimensi. Seni rupa seringkali kalian jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan secara lisan. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa ini dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai seni rupa dua dimensi, di mana karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua ukuran atau sisi. Karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya ialah lukisan atau karya yang digambar di atas permukaan yang datar. Nah, ini contoh karya seni rupa dua dimensi. Selanjutnya membahas mengenai unsur dan objek karya seni rupa. Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Dengan demikian, pengamatan terhadap unsur-unsur visual pada karya seni rupa ini tidak berbeda dengan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling kita. Cermati paparan singkat tentang unsur-unsur rupa berikut ini. Yang pertama adalah garis atau line. Adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus, seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bentuk garis, di mana ada garis maya dan garis nyata. Selanjutnya, garis dapat juga kalian gunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Garis tebal tegak lurus misalnya dapat memberi kesan kuat dan tegas, sedangkan garis tipis melengkung memberikan kesan lemah dan ringkih. Karakter garis yang dihasilkan oleh alat yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda pula. 2. Raut bidang dan bentuk adalah raut yang merupakan tampak, potongan, atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya mengenai ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Karya dua dimensi kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau khayal. Selanjutnya mengenai tekstur. Tekstur atau bisa disebut dengan barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas tekstil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Nah, pada tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba, sedangkan tekstur buatan, kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, dan terang gelap. Ini merupakan contoh-contohnya. Ini merupakan unsur selanjutnya, yaitu warna, yang menjadi perhatian paling menarik. Menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Apabila warna harmonis, itu biasanya pemilihan warna sesuai dengan kenyataan. Contohnya daun warna hijau, tanah warna coklat. Lalu heraldis ini dikenal dengan pemilihan warna yang untuk simbol-simbol tertentu. Warna murni ini kebalikan dari harmonis, jadi penggunaan warna yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jika monokromatik, itu pemilihan warna
itu hanya satu warna saja penggunaannya, dan polikromatik itu penggabungan atau menggunakan beberapa warna. Selanjutnya gelap terang. Unsur ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkatan nada warna, value, yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Itu di atas merupakan contoh antara warna gelap dan terang. Penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya seni rupa menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman pada umumnya dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Kaidah atau aturan baku ini disebut dengan komposisi, berasal dari bahasa Latin compositio yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip penataan seperti one atau unity, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Ya, itu adalah materi kita di pertemuan yang pertama. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas, silahkan lihat di slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bekerja. Sampai jumpa minggu depan.